Saya maafkan. Artinya ini sebuah hal yang luar biasa dari seorang anak muda, AHY, yang jiwanya besar, intelektual, penuh sopan santun, dan ini menjadi role model demokrasi yang baik. Kan udah dipecat orangnya. Oh, udah dipecat? Lah kan udah dipecat 7 orang itu. Selamat siang Bung Roni. Siang, saya sengaja datang ke Sekretariat Cabang Kota Bekasi Demokrat karena saya tahu Bung Roni adalah ketuanya dan kita mau dengar suara dari cabang ini tentang kemelut atau kalau yang sekarang populer dibilang Munaslup abal-abal ya. Itu kita mau dengar langsung dan saya kira biar masyarakat tahu. Karena saya percaya Bung Roni akan cerita apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Karena Bung Roni sebagai mantan Ketua Umum Generasi Muda Buddhis, saya percaya tidak akan mau sembarang dalam berpolitik dan tidak mau berdosa. Jadi apa yang Bung Roni katakan ini saya minta disampaikan secara apa adanya. Silakan. Ya baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Lius. Pak Lius itu adalah Ketua Umum Generasi Muda Buddhis yang pertama. Kebetulan saya menjadi ketua umum yang ketiga atau keempat kalau nggak salah ya. Jadi kapasitasnya beliau hari ini datang untuk ngobrol-ngobrol aja sebagai senior ya di organisasi, di KNPI dan di Gema Budi. Kebetulan saya sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi yang sejak awal memang sudah menyatakan diri bahwa saya itu adalah orangnya Mas AHY. Saya ini loyalisnya AHY karena yang saya akui adalah hasil Kongres kelima Partai Demokrat yang kebetulan saya ikut sebagai peserta Kongres itu. Jadi jika ada upaya untuk melaksanakan Kongres luar biasa yang kemarin sedang ramai, tentu Kongres luar biasa itu harus melalui sebuah tahapan persyaratan yang sesuai dengan mekanisme. Dan saya lihat memang mekanismenya tidak ditempuh dengan baik dan benar. Jadi jelas saja banyak sekali beredar bahwa menyatakan Kongres itu Kongres yang tidak sah. Ya, jadi sederhana aja. Kalau kita mau berorganisasi dengan baik, berpartai, bernegara, tentu kita harus punya pegangan. Bernegara pegangannya adalah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berorganisasi pegangannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sama berpartai juga begitu. Kita harus ikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Begitu, menurut saya sederhana sekali. Jadi memang masyarakat juga banyak yang risau gitu. Kok bisa gitu Partai Demokrat diobok-obok dengan cara begitu? Yang sekarang masalah ini kan yang terpilih itu adalah orangnya istana, Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko. Kalau mungkin yang kepilih bukan Pak Muldoko, saya kira kita nggak bisa bilang negara ikut bermain. Pak Presiden Jokowi ikut bermain. Walaupun saya sangat senang gitu, baik Ketua Umum AHY dan Pak SBY itu menyatakan Kapolri, Presiden itu tidak terlibat dalam Kongres luar biasa ini. Iya. Tapi sulit saya sebagai masyarakat ini
sulit menerima itu karena apa? Jabatan kepala staf kepresidenan ini kan nggak lepas ini, nggak lepas. Dia harus persetujuan presiden apabila diminta untuk jadi ketua umum partai. Saya khawatir sekali gitu. Apakah Pak Jokowi memberikan izin Pak Muldoko untuk duduk di kongres luar biasa itu? Yeah. Nah ini yang memprihatinkan gitu. Jadi saya ya masih bertanya-tanya ya. Tapi seingat saya, setahu saya, ya Pak Presiden Jokowi ini bukan tipe yang seperti itu. Jadi saya mau tahu sikap apa nanti yang akan diambil oleh Partai Demokrat dalam menghadapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Muldoko CS gitu. Baik, yang pertama perlu saya sampaikan, saya sebagai kader Demokrat yang berada di ujung ya, saya di ujung tombak di DPC Kota dan Kabupaten, menyatakan bahwa DPC Kota dan Kabupaten itu nggak ada yang berangkat ke sana, ke apa namanya, KLB itu. Medan. Dan saya juga tahu bahwa DPD provinsi juga tidak ada yang ke sana gitu. Jadi Ketua Umum juga sudah mengumpulkan kita ya, pasca daripada KLB itu sudah menyampaikan pandangannya. Dan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum kami, langkah-langkahnya sudah langkah-langkah yang menurut saya sangat tepat. Langkah-langkah yang santun dan beretika. Etika organisasi, etika bernegara sebagai salah satu pimpinan partai politik. Karena partai politik itu adalah salah satu pilar demokrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Suara masyarakat dijamin lewat salurannya partai politik. Jadi kesantunan dan etika yang dijunjung dibuktikan. Contohnya apa? Pada saat mendengar rumors bahwa akan terjadi gerakan KLB yang melibatkan KSP Muldoko, Ketua Umum sudah berkirim surat pada waktu itu ke Pak Jokowi kan, tanya. Walaupun nggak dibalas ya, itu haknya dari sana. Langkah itu santun. Kemudian setelah rumors itu makin terdengar kencang, sehari sebelum dilaksanakan KLB itu, Ketua Umum kita bertanya lagi, berkirim surat lagi ke Menko, bahkan Komisi 3 bertanya ke Kapolri kan gitu. Dan jawabannya memang tidak ada izin, tidak ada ini. Ya artinya langkah-langkah ini sudah langkah-langkah yang tepat menurut saya, langkah yang intelektual, penuh etika dan penuh sopan santun. Ternyata tetap dilaksanakan juga KLB itu, dan saya juga nggak ada, dan saya meyakini bahwa teman-teman lain juga tidak ada, dan bahkan saya membuat surat pernyataan di atas materai. Pertama, saya sebagai pemilik suara yang sah, Ketua DPC tidak hadir. Kedua, saya tidak memberikan mandat kepada siapapun untuk hadir. Jelas di situ kita buat. Jadi artinya ini diikuti oleh teman-teman yang lain juga, sama DPC lain. Begitu terlaksanakan, besoknya Ketua Umum preskon gitu dengan legowo, dengan hati yang walaupun sedih, kaget, tetap berupaya untuk tenang dan menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa tindakan ini adalah tindakan yang nggak benar, merusak tatanan demokrasi kita. Ini berbeda dengan kemelut-kemelut yang ada di partai-partai lain sebelumnya. Beda loh, beda konteks. Karena kalau kita ini pemegang mandat yang sahnya nggak ada di sana. Kalau yang partai lain mungkin suaranya terbelah-belah, kan gitu ya, beda. Kemudian mengumpulkan DPD pasca itu, kemudian Ketua Umum sowan ke Kementerian Hukum HAM, ke KPU,
ketemu Pak Mahfud, Menko. Ini langkah-langkah yang menurut saya langkah-langkah yang penuh etika. Dan mungkin jika diberikan kesempatan Pak Jokowi kepingin bicara, ketua umum akan datang juga, saya rasa. Tapi itu domainnya dari pusat. Bahkan diwawancara oleh wartawan, saya dengar juga di Detikcom apa di mana tuh, Pak, ketua umum kita akan memaafkan Muldoko nggak seandainya beliau sadar dan minta maaf salah. Oh, kita maafkan. Beliau itu mantan panglima saya kok. Saya TNI. Walaupun sudah pensiun, tapi jiwa korsa saya tetap menurut saya. Seperti kita lihat di mana-mana. Nelson Mandela di penjara, keluar dari penjara, dia maafkan semuanya. Penuh dengan kebijaksanaan. Karena dengan begitu, maka Republik ini bisa utuh dan kuat ke depan. Kita butuh pemimpin yang seperti ini. Jadi saya pikir ini ujian yang dialami oleh Partai Demokrat, dan saya yakin sebagai kader di daerah kita tidak akan goyah. Kita dukung penuh, dan kita semakin yakin bahwa setelah kita melewati tantangan, peluang ini tentu ada harapan ke depan. Setiap ujian, tantangan, ada peluang dan harapan. Ini tanda-tanda Partai Demokrat akan besar. Mudah-mudahan nanti AHY juga akan menjadi salah satu teladan pemimpin di Republik ini yang kita persiapkan sejak sekarang. Terima kasih. Saya kira ya baik, dan saya cuma kasih support ya, bahwa saya kira rakyat Indonesia walaupun kelihatannya diem, tapi dalam hati itu pasti akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi problem yang ada di Partai Demokrat sekarang bukan hanya problem intern Demokrat. Ini adalah problem bangsa kita yang merdeka udah 75 tahun kan? Ini problem bangsa kita. Kalau 75 tahun merdeka, partai politik masih bisa dibikin kayak begini, apalagi saya dengar dari Pak Yusril itu, ya pengadilan lah nanti yang menentukan. Itu menurut saya itu nggak sehat. Oh, udah benar-benar kok, karena kalau ke pengadilan kan prosesnya akan makan waktu lama. Kalah dia banding dia kasasi dia PK. Jadi saya kira saya menghimbau ya, Partai Demokrat ini juga mesti turun ke masyarakat menjelaskan positioning yang sebenarnya, supaya betul-betul kita nggak merasa resah dan partai ini jangan berjuang sendirian begitu. Itu yang saya lihat ke situ. Betul. Ya, terima kasih kesempatan yang singkat ini tapi memberikan pencerahan lah buat kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat juga ikut membantu perjuangan Partai Demokrat, karena Partai Demokrat pun nanti di parlemen di mana-mana juga berjuang untuk kepentingan masyarakat. Ya, terima kasih. Cukup ya. Bang Roni, terkait apa ketum versi KLB yang sudah ada sekarang Pak Muldoko, terus dari Kota Bekasi juga udah fatsun kepada AHY, ada komentar nggak sekarang setelah adanya kubu baru gitu di Partai Demokrat ini? Ya, jadi memang ini ada hal yang berbeda ya menurut saya. Di negara kita ini kan banyak orang-orang pintar, kemudian media massa juga melihat, masyarakat juga melihat bahwa sebetulnya peristiwa ini berbeda dengan peristiwa yang partai-partai lain ya. Partai-partai lain itu kondisinya pemegang suara yang sah itu terbelah. Nah, begitu terbelah karena kekuatannya mungkin imbang atau apa, dan ada beberapa yang mungkin ada PLT atau ada SK-nya double. Nah, kemudian terjadi ada yang menduga pemalsuan dan lain sebagainya sehingga terjadi persidangan di pengadilan. Prosesnya panjang. Tetapi kalau di Partai Demokrat jelas
dari 34 provinsi pemegang suara yang sah, tidak ada satupun yang ikut KLB di Deli Serdang. Artinya pemegang suara nggak terpecah. Kemudian dari 514 DPC, hanya 30-an yang ikut ke sana. Oke, ikut ke sana sebagai apa? Mengakunya pemegang suara yang sah. Kan cuma segitu. Yang 500 yang lain harus dihargai juga sebagai pemegang suara yang sah dong. Kedua sisi harus, apalagi ada dugaan yang pergi ke sana sehari sebelumnya sudah di PLT, sudah nggak punya hak. Pakar tata usaha negara juga mengatakan kalau sudah di partai diambil tindakan, maka sudah tidak punya hak mewakili partai ke sana. Jadi kalau persentase berapa persen nih optimisme apa? Itu kan hampir AHY 100% mendukung AHY. Jadi pasca itu Pak Ketua Umum mengambil langkah-langkah yang penuh etika. Jauh-jauh hari sebelum ada rumor seperti ini, kemudian dikirim surat ke Pak Presiden, ya kan, sangat santun, minta konfirmasi, walaupun nggak dijawab, dan itu ya itu kan hak yang nggak jawab. Tapi ternyata jawaban dari yang bersangkutan enggak, kan cuma ngopi-ngopi, cuma santai gitu, nggak ada lah ke arah situ. Bahkan katanya lagi sibuk yang lain ini. Ternyata kan publik melihat kejadian yang sebenarnya. Ada tuh KLB-nya di Serdang, buktinya jalan gitu kan. Ya artinya ini sesuatu yang benar gitu kan. Pasca itu pun Ketua Umum berkirim surat ke kementerian, kemudian datang juga ke KPU, ke Kementerian Hukum HAM datang juga ya ke KPU, terus ke Pak Mahfud, Menko Polhukam. Dia datang, langkah-langkahnya langkah-langkah yang penuh etika dan sopan santun dalam bernegara, dalam berpartai. Partai itu kan salah satu pilar demokrasi, salah satu yang menopang negara ini. Ada kekuatan partai politik, bukan dagelan, bukan bercandaan. Partai politik itu resmi sah sebagai konsekuensi dari sistem politik republik yang kita ambil. Kita kan bukan kerajaan, bukan monarki. Bang, Jadi kalau boleh tahu arahan apa yang diberikan Ketum kemarin waktu pertemuan di Pangalengan, Bandung? arahannya adalah menjaga kedaulatan dan martabat partai kita. Tentu itu arahan yang menurut saya sangat baik, karena kalau bukan kita yang menjaga harkat, martabat dan kedaulatan partai kita, siapa lagi kan gitu ya. Jadi sikap tegasnya apa nih Bang dari DPC Kota Bekasi? DPC Kota Bekasi sangat tegas sejak awal mendukung kepemimpinan hasil Kongres kelima. Kongres kelima yang menetapkan Pak AHY sebagai Ketua Umum, berikut pengurusnya, kan gitu ya. Udah jelas itu. Dan kita udah buat surat, saya udah buat surat sebelum adanya KLB, bahwa saya sebagai salah satu pemilik suara yang sah tidak memberikan delegasi kepada siapapun atau kuasa kepada siapapun untuk pergi ke sana. Dan faktanya memang tidak ada perwakilan dari Kota Bekasi di sana, tidak ada. Kalau Kota Bekasi melihat KLB itu gimana Bang dengan senior-senior yang ada itu? Ya terlepas daripada pandangan hukum, ya nanti kan mungkin yang lebih berkompeten. Kalau saya lihat dari sisi etik dan moral aja, waduh, apa ya nggak berpikir jauh ya. Pak AHY ini kan ketua umum partai yang masih sah menurut Pak Mahfud. Besok bentar lagi ada upacara 17-an di istana, diundang ke istana para ketua umum partai, ketemu dengan presiden, ketemu dengan Pak Muldoko, yang lain. Kok nggak malu gitu ya? Kalau saya sih punya etika dan sopan santun, nggak enak juga kali kalau ketemu salaman gitu kan. Kalau memang Pak Muldoko dan lain-lain teman-teman yang lain mau menjadi ketua umum partai, lakukan dengan cara-cara yang penuh etika moralitas. Walaupun partai politik katanya kadang-kadang kekuasaan itu nggak pandang etika dan moral, tapi enggak lah. Kita hidup cuma sementara di dunia, nggak lama. Habis itu banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada langkah tersendiri Bang dari DPC Kota Bekasi menyikapi itu? Maksudnya? Ya, DPC Kota Bekasi tetap seperti biasa dan tetap mengikuti arahan dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai
yang diberikan mandat pada Kongres kelima Partai Demokrat. Jika ditemukan ada anggota membelot gimana, Bang? Jauh-jauh hari saya sudah sampaikan kepada pengurus DPC di Kota Bekasi, pengurus kecamatan dan lain sebagainya, bahkan ke anggota DPRD yang ada di fraksi Demokrat Kota Bekasi, bahwa tidak boleh ada yang mengatasnamakan kita berangkat ke KLB, dan faktanya memang tidak ada. Kalau ada nanti ada kena sanksi organisasi gitu. Nggak ada, faktanya nggak ada. Dipecat? Nggak ada, faktanya nggak ada. Nggak, maksudnya kalau ada yang ditemukan gitu. Nanti yang mecat kan DPP. Dan faktanya sampai hari ini tidak ada pengurus DPC Kota Bekasi yang berangkat ke Deli Serdang. Nggak ada. Bang, terkait isu yang Gatot Nurmantio kan sempat ditawarin mengambil alih kepemimpinan sebelum Itu bukan isu. Jadi itu kita bisa lihat di rekaman video Pak Gatot Nurmantio, Panglima TNI, ditawarin, ya kan? Iya. Ada sempat yang nawarin jadi ketua umum Demokrat dan sebagainya, dan beliau menyampaikan, oh ya saya nggak enak lah gini-gini. Itu kan bukan isu, itu Pak Gatot yang menyampaikan. Dan saya pun mengamini bahwa hal itu adalah hal yang baik. Contoh kalau mau jadi ketua umum partai ya harus tahu dulu platform partainya apa, dipelajarin dulu visi misinya semuanya, kemudian kenalan dulu dengan pemegang-pemegang suara, struktur-struktur partai, tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten, ketemu, bicara dari hati ke hati, ya begitu dong. Kan kita beretika, ini kan mau memimpin partai. Iya, terus kan itu kalau nggak salah kan dari internal Partai Demokrat yang masih di dalam partai walaupun nggak aktif kalau nggak salah, kalau kata Pak Gatot tuh ya. Kan udah dipecat orangnya. Oh, udah dipecat. Lah kan udah dipecat 7 orang itu. Kalau nggak salah masih Waktu ada. nawarin mungkin belum dipecat, tapi begitu diketahui dia berbuat seperti itu kan akhirnya dipecat. Begitu dipecat, berarti kan dia sudah tidak boleh dong mengatasnamakan partai lagi gitu. Jadi bahan evaluasi gitu untuk internal partai, karena ada yang ternyata di dalam internal partai sendiri ada yang berseberangan gitu, atau mungkin Di dalam dari sebuah organisasi perbedaan pendapat ada sesuatu yang wajar menurut saya, karena partai politik apalagi isinya kan manusia-manusia, kan banyak sekali orang. Kalau dibilang Pak Ketua Umum kita tidak bisa mengkonsolidasi perbedaan pendapat itu, menurut saya salah besar. Faktanya 34 pengurus provinsi faktanya sekarang berada di barisan ketua umum. 500 DPC faktanya berada di barisan ketua umum. Kalau hanya ada segelintir orang yang mungkin nggak puas atau apa, jangan di generalisir seolah-olah ini representasi dari semua pengurus dong. Ya nggak gitu. Nah ini yang mesti disikapin secara dewasa. Tanda-tanda Demokrat mau besar ini begini nih. Jadi berjalan aja ya. Saya yakin pada akhirnya kebenaran akan